Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Budianto dari Institut Agama Islam Negeri Takengon, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas final pada mata kuliah Metodologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Lajenah MA. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang Islam sebagai produk budaya. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan terkait beberapa masalah budaya di era globalisasi yang terjadi saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini umat Islam secara umum terdapat budaya Islam yang sangat minimum atau bahkan hampir tidak ada. Kenapa? Karena seiring dengan perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi hingga menyebabkan banyaknya budaya-budaya luar yang masuk dan mempengaruhi budaya kita saat ini. Dan di saat ini, di era globalisasi saat ini, budaya baratlah yang merajalela. Meskipun Indonesia yang terletak di Asia Tenggara agaknya kini lebih akrab dengan dunia barat ketimbang dengan sesama muslim Asia Tenggara. Kita lihat saja, saat ini ada banyak kecenderungan natural, kultural, ekonomi, politik, bahkan pendidikan yang mengarah pada ketergantungan dengan pengkibatan diri pada dunia barat, khususnya wilayah Amerika itu sendiri. Kita tahu bukan, bahwasanya Ka'bah merupakan pusat yang menjadi arah kiblat muslim sedunia. Akan tetapi, budaya seremonial dan simbiolisme dunia Islam telah lama berkembang. Nah, kini mampu mereduksi substansi keberagaman hingga menjadikan Amerika sebagai kiblat lain. Oleh karena itulah, ketergantungan global dengan keadaan saat ini menimbulkan dominasi kultural atau imperialisme budaya. Jadi, itulah sedikit mengenai permasalahan yang terjadi di era globalisasi kita saat ini. Baik, langsung saja kita beralih ke pembahasan tentang budaya sendiri. Bagaimana sih definisi kebudayaan itu? Nah, kebudayaan ini merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem-sistem ide ataupun gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia itu sendiri. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu sangat bersifat abstrak. Nah, sedangkan perwujudan kebudayaan itu merupakan benda-benda yang diciptakan oleh kalangan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Misalnya, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, maupun hal lain-lain. Yang mana kesemuaan itu ditujukan untuk membantu manusia-manusia dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, beberapa pakar juga merumuskan terkait definisi tentang arti kebudayaan. Menurut S. Takdir Alisbana, ia mengemukakan bahwasanya kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Studi Suparlan juga menjelaskan bahwasanya kebudayaan adalah serangkaian aturan-aturan petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan strategi yang terdiri atas rangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia itu sendiri secara efektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Nah, maksud dari permukaan ini bahwasanya budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang-orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pakar Edward Taylor juga mengemukakan tentang budaya. Ia mengatakan bahwa budaya adalah hal yang kompleks yang mencakup pengetahuan, seni, kepercayaan, adat, istiadat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan lain dan kemampuan untuk memperoleh sebagai anggota suatu masyarakat tertentu. Jadi,
Itulah dia beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih fungsi dari kebudayaan tersebut. Karena budaya itu tidak hanya memiliki definisi, ada juga beberapa fungsi yang harus kita ketahui. Fungsi dari budaya itu sendiri adalah suatu hasil karya manusia yang akan melahirkan suatu kebudayaan atau teknologi yang mana nantinya akan berguna untuk melindungi atau membantu masyarakat agar dapat mengolah alam yang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Nah, jadi budaya ini juga dikatakan sebagai batas, yang artinya budaya berperan sebagai penentu batas-batas yang menciptakan batas perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dalam organisasi lainnya. Identitas. Budaya ini memuat rasa identitas suatu organisasi. Komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Stabilitas. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar terkait sebaiknya yang dikatakan dan dilakukannya. Lalu, pembentukan sikap dan perilaku budaya itu bertindak sebagai mekanisme. Alasannya yang masuk akal, kendali yang mana menuntun dan membentuk sikap dan perilaku seseorang tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan bahwasannya Islam itu sebagai budaya. Agama Islam dan kebudayaan itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya itu saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita berbicara tentang agama dan kebudayaan itu bisa dilihat lewat aplikasi yang mana fungsinya dalam wujud sistem budaya dan juga dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan bisa mengandung nilai-nilai agama dan kebudayaan secara kebersamaan. Nah, bicara agama Islam dengan kebudayaan tentu merupakan pembahasan yang sangat menarik, bukan? Di mana Islam sebagai agama universal yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Dalam kehadirannya di muka bumi ini, Islam berbaur dengan budaya-budaya lokal suatu masyarakat yang disebut local culture. Nah, sehingga antara Islam dengan budaya lokal tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan saling melengkapi. Jadi, dalam hal ini, Nukolis Masjid, yang mana salah satu tokoh intelektual Muslim Indonesia, juga mengungkapkan bahwasanya antara agama Islam dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah, agama ini bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat, tetapi berbeda dengan budaya. Sekalipun berdasarkan agama, ia dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Nah, jadi kebanyakan budaya itu berdasarkan agama, namun tidak berdasarkan yang terjadi sebaliknya. Agama yang berdasarkan budaya, oleh karena itu, agama adalah bersifat primer dan budaya adalah sekunder. Itulah dia. Seperti sebagai sebuah kenyataan sejarah, yang mana agama dan kebudayaan dapat saling memengaruhi karena keduanya memiliki nilai dan simbol. Agama adalah merupakan simbol yang menjadi lambang nilai ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kebudayaan juga memiliki nilai dan simbol agar supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama juga memerlukan sistem simbol, dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan. Namun, dalam hal ini, bahwa keduanya perlu dibedakan. Kenapa demikian? Karena agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan atau yang sering disebut absolut. Jika kebudayaan itu bersifat partikular, relative, dan temporal, kita tahu bahwa agama tanpa kebudayaan itu memang dapat berkembang sebagai agama pribadi. Akan tetapi, perlu kita ketahui. Kenapa demikian? Karena jika tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas yang tidak akan mendapatkan tempat. Contoh, seperti di wilayah Madura, khususnya di daerah Sumeneb. Kita tahu bukan,
bahwasanya agama Islam dan budaya yang ada di Sumeneb itu adalah merupakan ajaran Islam yang berkembang dan berjalan selaras dengan kebudayaan masyarakat setempat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana pendekatan studi budaya. Nah, dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan itu diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia yang mana seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang termasuk dari hasil kebudayaan tersebut. Nah, jadi secara umum, studi Islam ini juga bertujuan untuk menggali kembali dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam sebagaimana yang ada dalam sumber dasarnya, yakni ialah bersifat hakiki. Hal ini bertujuan untuk dihadapkan atau dipertemukan dengan budaya dan dunia modern supaya mampu memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh umat manusia pada umumnya dan pada umat Islam pada khususnya. Nah, jadi studi budaya ini juga memiliki beberapa karakter, yakni diantaranya budaya itu dipelajari dan diperoleh. Budaya itu diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan budaya itu yang berkembang melalui interaksi antara individual dan juga budaya merupakan pemikiran yang mendalam untuk dijadikan simbol agar dapat memberikan makna terhadap lingkungan melalui pengalaman. Budaya juga dapat dipelajari melalui alkulturasi yang merupakan proses di mana seorang individu memahami persyaratan studi budaya masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, jadi itulah beberapa karakter dari studi budaya tersebut. Cocok kan? Selanjutnya, dalam studi budaya dikategorikan lagi menjadi dua bagian, yakni implisit dan kedua, budaya eksplisit. Nah, budaya implisit ini merupakan hubungan antara kelompok dan satu kelompok individu, di mana ia mengatur dan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan budaya kelompoknya. Nah, sedangkan budaya eksplisit ini ialah kebalikan dari budaya implisit, yang mana budaya implisit di mana sekelompok individu mengadopsi budaya dari satu kelompok individu dengan budaya yang berbeda. Jadi pada dasarnya, budaya itu bersifat dinamis. Kenapa? Karena sering dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan modern. Dengan demikian, kebudayaan itu merupakan hasil daya cipta manusia yang menggunakan dan menggerakkan segenap potensi yang dimilikinya. Jadi, terkait dengan budaya Islam itu sendiri, sering disebut produk budaya, khususnya budaya Arab. Hal tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya fenomena budaya Arab yang kemudian dijadikan rujukan keagamaan. Misalnya, sakralisasi, bulan Ramadan yang mengagungkan bulan-bulan haram. Seperti yang kita lihat, bukan? Pada saat itu, mereka mengagungkan bulan-bulan haram, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Kenapa? Karena pada saat itu, penggunaan jilbab itu merupakan alat kultural untuk pengamanan sosial bagi perempuan dan lain-lain. Tidak seperti sekarang saat ini. Mereka banyak menghambur-hamburkan aurat. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan uraian yang sudah kita bahas tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya pertama itu, agama Islam, ia bersumberkan wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Karena ia bersifat normatif, sehingga ia cenderung menjadi bersifat permanen. Nah, sedangkan budaya adalah buatan manusia. Oleh sebab itu, ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Nah, sehingga budaya Islam adalah budaya yang berdasar pada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kedua, dalam perkembangan kebudayaan Islam itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, yang mana di sekitar semenanjung Arab yang telah lebih dulu berkembang, sehingga budaya Islam itu sendiri banyak berkulturasi dengan budaya-budaya lokal tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya selaku pembahasan hari ini, Rian Budianto,
Terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Wajnah MA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.